Renang Mariko, SPA Konsultan. Yang akan menyampaikan tentang KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi COVID-19 dan alur pelaporannya. Dr. Rinang Mariko, SPA Konsultan, lahir di Palembang pada 5 September tahun 68. Beliau saat ini adalah staf divisi infeksi dan penyakit tropis bagian ilmu kesehatan anak FK Unan M Jamil. Kemudian juga sekarang menjadi ketua program studi pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak di FK Unan dan USUP M Jamil Padang, dan juga sebagai wakil Komda KIPI Provinsi Sumatera Barat. Sangat tepat sekali beliau sekarang hadir. Di pendidikan tahun 96 beliau menamakan dokter di FK Unan, tahun 2007 menamakan SP1 anak di FK Unan, kemudian pada 2015 mendapatkan gelar konsultan di bidang infeksi dan penyakit tropis bagian IKA FKUI LSCN, dan terakhir 2019 beliau menamatkan program sarjana sebagai doktor di S3 Biomedik FK Unan. Baik, saya serahkan kepada Dr. Rina untuk menyampaikan materinya. Terima kasih moderator Dr. Ronaldinor, spesialis anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ari Yuswandi. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Dr. Ferry Mulyani. Yang kami hormati Ketua ID Sumatera Barat, Dr. Pomhari. Ketua IDAI Sumatera Barat yang baru terpilih, Dr. Vini. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu ya dari organisasi profesi PPNI dan IBI. Baiklah, saya diberi kesempatan pada hari ini menyampaikan permasalahan KIPI dan alurnya. Kita sudah mengetahui bahwa fenomena COVID ini sebenarnya sudah cukup lama ya. 2 tahun kita ketahui bahwa berawal dari Wuhan dan itu sudah menyebar hampir pada seluruh dunia ya, pandemi. Dan sampai saat ini kasusnya belum hilang ya, menurun walaupun saat ini kita menemukan berbagai varian termasuk Delta dan Omicron. Upaya pengendalian dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini tentu kita tidak terlepas dari 5M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas. Tapi ini belum lagi ya, kalau kita tidak melakukan pengendalian dan vaksin COVID seperti yang telah diuraikan berbicara sebelumnya. Kita sudah mendengarkan juga apa itu vaksin, vaksin. Vaksin itu sediaan ya yang mengandung zat biologi sebagai antigen spesifik dari virus bakteri. Sedang vaksinasi itu adalah tindakannya untuk merangsang sistem imun. Kita melihat bagaimana kepentingan dari jalanan program imunisasi ini. Kita mengetahui bahwa ada 5 tahap. Tahap pertama prevaksin, tahap kedua cakupan meningkat, tahap ketiga hilangnya kepercayaan, tahap keempat kembalinya kepercayaan, dan tahap kelima eradikasi. Inilah suatu perjalanan yang lazim kita temukan dalam pemberian vaksinasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Bagaimana pembuatan vaksin? Kita mengetahui bahwa vaksin itu tidak semudah kita membuat mungkin pisang goreng atau apa ya. Karena membuat obat atau vaksin itu membutuhkan waktu. Bisa sekitar 10-15 tahun, mulai dari tahap eksploratory di laboratorium, tahapan preklinis, ya kita tentu mengujinya pada hewan percobaan, tikus atau kera, butuh waktu sampai 1-2 tahun.
Kemudian tahap 3, ya tahap klinis, itu ada fase 1, 2, 3. Apa fase 1, 2, 3 nanti kita lihat. Nah, ini adalah perjalanan lazim ya, butuh 10 sampai 15 tahun untuk merealisasikan suatu vaksin yang kita gunakan saat ini. Apa itu fase 1? Fase 1 itu kita melakukan uji coba ya kepada 100 relawan, apakah vaksin ini menilai aman atau tidak dalam penggunaannya nantinya. Kemudian fase 2 kepada ratusan relawan. Kemudian fase 3 ribuan relawan, kita akan menguji konsistensi keamanannya, kemudian dipasarkan. Termasuk terakhir nanti post marketingnya untuk mendeteksi KIPI, menilai daya lindung jangka panjangnya. Nah, sebenarnya keamanan vaksin ini ya kita perlukan ya untuk deteksi pelaporan KIPI, ya, merupakan langkah awal untuk memperkuat monitoring keamanan vaksin. Kemudian meningkatkan keamanan vaksin, keamanan pasien tentu akan meningkat. Sampai saat ini sebenarnya vaksin itu sudah banyak beredar di Indonesia. Yang lazim kita lihat atau kita gunakan yaitu Sinovac, ya, Sinopharm, AstraZeneca, Novavax, Moderna, dan Pfizer. Nah, saat ini yang kita gunakan untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun adalah Sinovac. Ini berapa dosis yang diberikan, berapa jarak pemberiannya, berapa kali pemberiannya kita bisa lihat di sini. Sinovac sampai Pfizer. Nah, vaksin Sinovac sendiri memiliki tingkat efikasi 65,3%. Nah, menurut standar internasional, bahwa vaksin dapat digunakan dengan tingkat efikasi minimal 50%. Jadi kalau kita perhatikan Sinovac ini telah mendapatkan izin penggunaan ya emergency use authorization-nya dari Badan POM. Nah, dahulu kita melihat bahwa alur pelaksanaan vaksin COVID ini ada 4 meja ya. Sekarang kita tidak kita persingkat saja. Kita perlu di ruang tunggu, meja 1 untuk screening dan vaksinasi, meja 2 untuk pencatatan observasi. Peserta anak didik yang sudah divaksinasi, kita mintakan istirahat selama 15-30 menit di ruang observasi setelah melakukan vaksinasi. Jadi kita bisa melihat nanti bagaimana reaksi KIPI yang bisa kita lihat reaksi vaksin ya, maksudnya apakah ada terjadi KIPI serius ya yang perlu penanganan segera atau tidak. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ini semua kejadian medik yang terjadi setelah memberikan imunisasi. Diduga berhubungan dengan imunisasi. Dapat berupa gejala tanda klinis, kelainan laboratorium, dan berupa penyakit. Kita mengetahui bahwa vaksin itu baik yang rutin kita lakukan kepada anak-anak kita, seperti BCG, polio, DPT, hepatitis, campak. Sebenarnya komponen vaksin itu ada kandungan unsur antigennya, stabilizer, adjuvan, antibiotik, preservasi. Seperti vaksin COVID Sinovac aja kita tahu bahwa isinya bisa terjadi inaktivasi dari vaksin virus COVID sendiri, ada hidroksida, ada larutan fosfat, yaitu sebenarnya berguna dalam kesiapan atau kemantapan dari vaksin tersebut. Cara pemberiannya secara umum vaksin pada yang biasa kita lakukan ada secara oral, intradermal, subkutan, intramuskular. Dan untuk vaksin COVID ini yang pada anak-anak yang kita berikan itu dilakukan secara intramuskular. Seperti yang telah diterangkan Dr. Wati tadi, di mana dosis dan teknik melakukannya. Kita melihat bahwa reaksi setelah imunisasi itu kita mengenal ada reaksi lokal. Ya tadi telah diterangkan apakah itu nyeri, bengkak pada tempat suntikan, kemerahan, mungkin saja terjadi abses ya. Kemudian reaksi sistemik, demam, nyeri otot seluruh tubuh, badan lemah, pusing, nafsu makan menurun, dan diare. Nah, yang lainnya mungkin saja terjadi reaksi alergi, urtikaria,
dan bisa saja terjadi shock anafilaksis. Walaupun shock anafilaksis ini sampai saat ini tidak pernah atau belum pernah ya kita temukan. Setelah kemudian untuk selanjutnya vaksin ini kita tidak akan menemukan ini nantinya. Tapi bagaimanapun kita sebagai tim yang melakukan imunisasi ya di lapangan, kita sudah mempersiapkan alat-alat ya medis, kemudian kit untuk mengatasi shock anafilaksis kalau terjadi. Jadi kita tidak usah cemas Bapak Ibu ya, semuanya biasa sudah dipersiapkan. Jenis KIPI ada serius ya. KIPI serius itu adalah setiap kejadian medik setelah imunisasi yang menyebabkan rawat inap, kecacatan dan kematian serta menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi walaupun itu KIPI-nya tidak berat ya, bisa saja menimbulkan keresahan di masyarakat, kita menganggap itu suatu KIPI serius. KIPI non serius. KIPI non serius itu merupakan kejadian medik yang terjadi setelah imunisasi dan tidak menimbulkan risiko potensial pada kesehatan si penerima. Nah, ini kita lihat formulir laporan KIPI. Jadi mungkin Bapak Ibu sudahnya mengetahui ini ya. Nanti format KIPI ini ada yang non serius, format KIPI serius dan form investigasi. Jadi ini sudah tersedia. Jadi kalau ada kita menemukan kasus nanti kita bisa menggunakan format ini. Pelaporan KIPI non serius biasanya kita tanyakan apakah ada gejala yang timbul setelah imunisasi sebelumnya. Biasanya anak akan datang pada waktu imunisasi bulan berikutnya, mungkin di sanalah kita menanyakan apakah ada keluhan-keluhan demam atau mungkin bengkak atau nyeri di tempat suntikan atau kemerahan yang bisa kita tanya pada imunisasi berikutnya. Bila ada petugas puskesmas mungkin nanti mengisi formulir KIPI non serius tersebut. Orang tua masyarakat memberikan imunisasi kepada petugas kesehatan. Nah, ini pelaporan KIPI non serius. Kita sudah tahu ya bahwa KIPI non serius ini walaupun tidak emergensi ya, tapi tepat dilaporkan. Tapi kita masih banyak juga menemukan kendala. Kadang-kadang ada kendala ya, hambatan. Kadang-kadang bisa saja cepat menyampaikan laporan KIPI non serius ini. Biasanya puskesmas melaporkan secara alurnya setiap tanggal 5. Kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setiap tanggal 10, provinsi akan melaporkan ke Kemenkes ya melalui Subdit Imunisasi Ditjen P2P setiap tanggal 15. Nah, dan penanggulangan KIPI serius ya. Ini kalau kita menemukan kasus ya, ada laporan dari ibu ya, orang tua dari murid yang sudah dilakukan imunisasi, kita akan segera tanggapi segera ya. Jadi kemarin kita juga sudah mendapatkan kasus serius juga ya. Kita sudah melakukan investigasi oleh Komda KIPI bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. Jadi ini tetap kita segerakan ya melapor ke masyarakat ke puskesmas. Segera melapor ke Dinas Kabupaten Kota Madia. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat harus menerima laporan itu. Kemudian dari Kemenkes sendiri dari Ditjen P2P Imunisasi itu dalam 1 sampai 3 hari itu sudah dapatkan berita ya isian format daripada KIPI tersebut. Jadi jangan sampai nanti Dinas Kesehatan Provinsi belum tahu kasusnya sudah merebak jauh melalui medsos. Jadi segerakan untuk melapor. Nanti Dinas Kesehatan Provinsi ini akan mentelaah nanti ya, akan menanyakan kembali ke Dinas Kabupaten Kota Madia apakah format KIPI-nya sudah diisikan, apa perlu nanti perlu dilakukan investigasi dengan Komnas KIPI ya bersama dengan Dinas Kabupaten tersebut untuk melakukan investigasi apakah ini memang KIPI yang berhubungan dengan vaksin atau mungkin ada penyebab-penyebab lainnya. Nah, di sini Komnas KIPI kalau sudah melakukan investigasi nantinya, mungkin akan melakukan konsultasi ya, atau memberikan isian format daripada KIPI tersebut
setelah dilakukan investasi untuk dilakukan audit nantinya. Jadi kita di sini dalam melakukan investigasi ini ya maupun audit merupakan badan POM, balai POM ya rumah sakit, karena ini dalam alur pengatasi kipi serius tetap jalan. Jadi mungkin vaksin yang digunakan itu bisa nanti akan dilakukan penelaahan oleh badan POM yang mungkin nantinya akan dilaporkan ke produsen vaksin ya. Nah, langkah-langkah dalam investasi kipi serius ya, lacak dan mengumpulkan data. Nanti kalau misalnya kita melihat ada kasus ya, kita harus menanyakan pasiennya. Bagaimana riwayat imunisasi, riwayat medis sebelumnya? Bagaimana kejadian deskripsi klinisnya? Vaksin yang digunakan itu apakah kondisi penyimpanannya bagus atau bagaimana? VVM-nya sudah tercatat dengan baik, pengukuran suhunya pada penyimpanan di dalam cold chain-nya. Kemudian kita juga bisa menanyakan orang lain yang sama di vaksin. Apakah ada orang lain mendapatkan informasi dari vaksin yang sama yang mengeluhkan keluhan yang sama dengan pasien? Selanjutnya kita menilai pelayanan dengan menanyakan tentang penyimpanan vaksin seperti yang disebutkan tadi. Kemudian mengamati pelayanan, ya seperti kita melihat pelayanan imunisasi, kemudian lemari pendingin, vaksin pelarut apa yang digunakan, prosedurnya sudah benar ya. Selain kita melihat VVM-nya, apakah itu masih dalam bentuk VVM A atau B atau C atau D. Jadi kita harus tahu itu. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Komda KIPI, Komnas KIPI, itu kalau Komda KIPI itu dibentuk dari SK Gubernur, di mana sebagai pimpinannya adalah ketuanya Gubernur. Di mana komite ini adalah komite independen yang melakukan pengajian untuk penanggulangan laporan KIPI di tingkat provinsi. Sedangkan Komnas KIPI, ya, itu komite independen yang melakukan pengajian untuk penanggulangan laporan KIPI di tingkat nasional. Biasanya ini SK dari Kemenkes RI ya. Nah ini saat ini ya sebagai ketua kita mungkin sudah sering mendengar Profesor Dr. Hindra Irawan Satari atau Prof. Vinky yang sering ikut memberikan pendapat ya mungkin dalam hal seminar tingkat nasional, memberikan pengetahuan atau mungkin sharing ilmu tentang COVID atau vaksin COVID ini. Komda Sumatera Barat. Nah, kita harus melihat bagaimana kita bisa melakukan klasifikasi penyebab spesifik dari KIPI. Kita ada mengenal 5 yaitu reaksi yang berkaitan dengan produk vaksin. Itu yang pertama. Yang kedua, reaksi yang berkaitan dengan defek vaksin. Ketiga, reaksi yang berkaitan dengan kekeliruan prosedur pemberian imunisasi. Keempat, reaksi yang berkaitan dengan kecemasan berlebihan yang berhubungan dengan imunisasi atau reaksi suntikan. Kemudian kelima, kejadian yang koinsiden. Jadi kita bisa saja melihat kondisi-kondisi tersebut bisa terjadi di lapangan. Tentu semua nanti dikaji secara baik. Ya, kita melihat apakah ini suatu koinsiden atau mungkin memang penyebabnya karena emergency use authorization, di mana Balai POM ini bersama dengan Dinas Kesehatan, Komda KIPI atau Badan POM yang di tingkat nasional bersama dengan Komnas KIPI akan mengambil sampel ya, akan menguji hasil sampel tersebut. Apakah pengambilan sampel yang diambil itu akan diteliti apakah memang bermasalah karena vaksin tersebut atau bukan. Jadi begitu pentingnya Balai POM atau Badan POM tersebut. Nah ini tadi sudah diterangkan oleh pembicara sebelumnya, mungkin kita bisa teruskan saja. Nah ini yang kita dapatkan gambaran KIPI non serius di Sumatera Barat. Kita melihat di sini bahwa dari Januari sampai Desember, beginilah proporsinya terjadinya KIPI non serius. Di mana di bulan Februari ini cukup banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Sedangkan di Desember saat ini kita masih menemukan belum ada laporan ya. Sebenarnya KIPI non serius ini banyak sebenarnya laporannya ya, tapi mungkin bisa saja belum terdata dengan baik.
Sedangkan KIPI serius kita menemukan di bulan November dan Desember, ya. Ini yang pertama sudah kita lakukan investigasi dan oleh Komda KIPI Sumatera Barat dan telah dilakukan audit oleh Komnas KIPI. Jadi ini dilakukan pada bulan Desember kemarin, ya, awal Desember. Sedangkan di bulan Desember ini kita juga menemukan kasus KIPI juga, ya. Ini dari Kabupaten Pasaman, ya. Jadi kita sudah melakukan investigasi juga bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Kabupaten Pasaman beserta dengan tim Puskesmas dan yang melakukan vaksinasi bersama dengan Komda. Sehingga apapun yang kita diskusikan, yang kita temukan di dalam pembahasan ini bisa kita sampaikan nantinya pada Komnas KIPI. Hal ini sudah kita sampaikan ke Komnas KIPI, mungkin kita akan menunggu auditnya nanti. Nah, begini mengenai kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa keamanan vaksin merupakan hal penting dalam menjamin kelangsungan program imunisasi. Tenaga medis harus memberikan vaksinasi yang aman dan dapat memberikan penanganan jika terjadi KIPI. Perkuat sistem surveillance pelaporan KIPI secara pasti sebagai upaya terlaksana terhadap kemungkinan keadaan meningkatnya laporan KIPI baik ringan, sedang maupun berat. Kejadian KIPI dapat terjadi pada semua vaksin dan harus dilaporkan. Jadi kita tidak perlu cemas, ya, karena selama ini yang terbanyak itu kita temukan adalah KIPI yang non serius, ya. Walaupun begitu kita tetap berhati-hati juga. Harus ada persiapan juga kalau memang nanti terjadinya KIPI serius. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih banyak. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.